kita taruh di tempat yang aman, Ya. hilang loh. Mungkin ketika pada itu masa analog. Nice. Kenapa tuh? Kalau dari yang saya lihat sih dia kayak ketempelan dengan energi hitam ini. Bisa di... Alam semesta terbagi atas berbagai dimensi. Dimensi nyata bagi kita manusia dan juga dimensi tak kasat mata yang hidup di sekitar kita. Mereka hanya terpisah oleh tirai setipis sutra dan rentan menyeberangi alam kasat mata. Menunggu momentum, menanti lengah para medium. Malam ini bersama saya Nico Oliver, tentunya juga sudah hadir teman indigo kita, Tasya Siahaan. Dan selain Tasya, juga sudah hadir penggambar astral kita, Ervan. Selamat malam teman misteri. Baik. Selamat malam, Tasya. Selamat malam, Ervan. Selamat malam Nico. Dan juga teman misteri, selain Tasya dan Ervan sudah hadir ke 30 panelis kita di malam hari ini. Dan tentunya juga sebelum kita akan memanggil bintang tamu kita, medium selebriti kita pada malam hari ini, saya akan mengundang medium selebriti kita pada malam hari ini, Sarah Azari. Sarah Azari, artis, bertemu dengan pocong di tengah malam. Selamat malam, Sarah. Malam. Silakan. Oke. Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Medium pada malam hari ini. Sama-sama. Saya persilakan untuk duduk. Ya. Silakan. Baik. Sarah, tentunya sudah ada Tasya dan juga Ervan, di mana Tasya ini memiliki kemampuan untuk melihat makhluk-makhluk tak kasat mata yang berada di dimensi yang berbeda dan juga berkomunikasi dengan mereka, dan Ervan adalah penggambar astral. Dan mungkin bisa diceritakan pengalaman misteri dari Sarah sendiri. Sebenarnya sih ada banyak ya, cuma ada dua yang nggak bisa saya lupakan. Itu ketika saya waktu umur kira-kira 10-11 tahun. Baik. Waktu itu saya pergi sama kakak saya ke daerah yang sedang dalam tahap pembangunan. Itu Baik. sekitar daerah Pondok Indah ya. Baik. Aha. Saya datang sama kakak saya ke sana karena kita waktu itu tinggalnya di Banyarstik. Oke. Aha. Terus kita naik bajai ke rumah temannya di salah satu daerah itu juga, daerah perumahan tersebut. Terus ketika kita pulang itu udah malam, kira-kira jam 9, 10, mungkin lebih kali ya, 10-an lah. Kita naik bajai lagi pulang, kita lewat situ, saya melihat sesuatu. Apa yang Anda lihat? Dalam bajai saya melihat sesuatu tidur di kayak lapangan terbuka yang lagi mau dibangun tersebut. Itu kayak putih gitu ya, kayak berbentuk pocong. Oke. Pocong tapi sedang tertidur gitu. Baik. Di area yang sedang pembangunan tersebut ya? Tapi masih kosong ya, Ya. tanahnya kosong. Itu akan dibangun. Tidur di situ, terus saya liatin, saya juga ngeliat itu apaan gitu ya. Kayak aneh gitu ngeliat, terus kakak saya juga lihat. Terus dia bilang, jangan diliatin, kata kakak saya. Oke. Jangan diliatin. Terus saya pikir, oh berarti bukan saya aja yang ngeliat, Ya. tapi kakak saya juga ngeliat. Gitu. Baik. Sebelum kita lanjutkan ke cerita berikutnya, saya ingin bertanya dengan cerita yang pertama ini. Ini adalah pengalaman pertama Anda atau sebelumnya pernah? Sebelumnya pernah juga, pernah lihat, Beberapa sosok tapi gitu. tapi nggak. Tidak sejelas Karena yang Anda lihat di situ. Iya, Ya? karena masih kecil, jadi saya pikir ini apa sih gitu. Kayaknya nggak. Saya Oke. pikir itu sesuatu yang bukan apa-apa gitu. Iya. Karena anak kecil kan kadang-kadang nggak tahu ya. Iya. Baik. Sebenarnya ada rasa penasaran saya, Tasya. Mungkin Tasya juga bisa melihat apa yang ada dalam Sarah sendiri ya. Bahwa kan sebenarnya pada saat kondisi itu Sarah melihat sosok yang ada, kakaknya juga melihat. Dan ini ada dua orang ya memiliki garis keturunan yang sama,
tapi melihat sosok yang sama, apakah secara garis keturunan sensitif atau kebetulan memang energi itu besar, sehingga akhirnya mereka berdua juga melihat gitu ya. Tapi Tasya mungkin bisa menganalisa dari Sarah sendiri seperti apa, dari pribadinya dan juga kondisinya, silahkan. Mungkin Sarah saya persilahkan untuk berdiri. Oh, oke. Aku pinjem tangannya. Kak Sarah ini auranya besar banget. Udah kalau aku lihat sih berkali-kali udah sering dibuka. Jadi sangat-sangat terpancar. Terus Kak Sarah itu kalau ngelihat sesuatu dalam. Jadi diperhatiin sedalam-dalamnya, detail sekali. Tapi kalau sensitif sih enggak ya. Maksudnya bukan ada garis keturunan sensitif, tidak ada yang sensitif dari kakak dan adik, tapi justru auranya Mbak Sarah ini yang kadang-kadang menarik mereka untuk datang, untuk nempel gitu. Karena kalau untuk dunia gaib, Mbak Sarah tuh manis. Baik. Oke. Sarah silakan dulu, Tasya juga boleh. Baik. Ervan, sedikit ilustrasi mungkin mengenai apa yang dialami oleh Sarah ketika itu ya. Mungkin bisa diperlihatkan kepada kamera dan juga teman misteri di rumah sehingga mereka bisa melihat hasil ilustrasi dari Ervan sendiri. Dan mungkin tadi ada sedikit penasaran, mungkin sambil teman-teman misteri menyaksikan gambar yang dibuat oleh Ervan, sedikit cerita juga. Tasya tadi mengatakan bahwa aura dari Sarah ini begitu kuat, ya kan, begitu terpancar sehingga dengan sendirinya mempunyai magnet tersendiri untuk makhluk tak kasat mata. Iya, betul. Baik, tapi sebenarnya artinya bisa dikatakan pengalaman ketika masa kecil itu, energi sosok yang dilihat itu kebetulan besar sehingga Sarah dan kakaknya melihat keberadaan sosok tersebut. Baik, nah bagaimana dengan cerita berikutnya Sarah yang bisa dilupakan? Cerita berikutnya ini agak aneh sih ya sebenarnya. Jadi gini, dulu waktu tahun 95 saya pernah ke Rumania. Rumania itu kebetulan di sana kan ada Castle Transylvania, itu kan salah satu tempat tujuan wisata juga kan. Jadi dulu inget kan cerita Bram Stoker's Dracula. Ya, ini menceritakan tentang Pangeran Bran Pepes yang dibikin lah sama si Bram Stoker's ini. Nah, saya pengen ke sana gitu. Saya mau ke sana. Kalau di Rumania itu kan dia adalah seorang pahlawan waktu perang salib dulu. Dia dianggap pahlawan sama orang-orang di sana. Jadi saya ingin ke castle-nya gitu, karena itu tempat tujuan wisata. Waktu ke sana itu saya sama suami saya sekarang excited lah, bisa ke Transylvania gitu, lihat banyak cerita-cerita yang mistis di sana. Memang terkenal mistis sih. Terus kita foto-foto di luar. Itu waktu itu musim dingin ya, di Eropa musim dingin dan sangat dingin sekali waktu itu. Terus kita foto-foto, bisa foto-foto. Nah, masuk ke dalam castle-nya. Itu pas ada di kamar si Bran Pepes ini. Yang dibilang sama orang-orang adalah Dracula, tapi bukan Dracula, Bran Pepes namanya. Udah aku kesana, itu kan ada pintu gitu ya. Ada pintu, terus ada talinya. Ada talinya di situ ditutup. Kalau kita pembatas nggak boleh masuk lewat pintu yang itu, tapi kita harus masuk pintu yang lain. Itu aku cuma pengen ngelongok gitu, baru mau ngelongok itunya tuh putus talinya tuh. Gitu. Talinya pembatasnya putus, itu ya. Terus talinya putus, aku bilang bukan salah aku ya. Aku bilang ya udah. Akhirnya kita datang lagi ke yang sebelah sana. Mau lihat tempat tidurnya, terus bangkunya, dan kita bisa foto-foto di situ. Nah, ketika aku mau foto di situ, waktu awal bisa. Dan sepupunya suamiku juga punya kamera dan mau foto aku gitu, ganti-gantian. Jadi ketika mau foto di depan tempat tidur itu kameranya mati, freeze dua-duanya. Jadi kedua kamera yang dipergunakan dengan dua orang yang berbeda tiba-tiba mengalami kendala yang sama di saat yang bersamaan. Itu fotonya tiba-tiba mati, kayak nggak boleh gitu ada foto di situ. Ya udah, ya freeze kameranya. Ya udah, mungkin terlalu dingin. Kita anggap itu terlalu dingin gitu. Secara logika pasti mikir itu dulu. Terus udah
Aku ya cukup sedih juga sih ya nggak bisa foto di dalam sini, tapi emang udah ke foto di depan-depannya gitu. Ada beberapa juga bisa gitu di dalam situ bisa, tapi pas yang ke beberapa kalinya ya itu dia Akhirnya freeze. mengalami kendala freeze. Akhirnya saya bilang jauh-jauh ke sini nggak punya foto, Tidak ada memori. nggak ada memori, pokoknya biar bagaimanapun filmnya harus diselamatin. Saya bilang Oke. nggak apa-apa yang lain kebakar, tapi Ya. yang udah-udahan kan bisa tuh diselamatin. Udah datang dong kita ke tempat cuci cetak foto. Yes. Cuci cetak foto di Romania. Kita kasih fotonya, terus minta diselamatin yang udah kita foto Awal di ke- luar dan lain-lain. Ternyata sama orang yang cuci cetaknya setelah beberapa jam kemudian dia bilang lebih baik filmnya nggak usah dicetak. Oke. Iya, dia bilang kayak gitu, filmnya nggak usah dicetak karena rusak semuanya, dia bilang kayak gitu. Masa sih, saya bilang yang di luar kan masih bisa, coba kembaliin aja dia punya punya film, Oh, kembaliin ke kita karena kita mau cuci di Tempat lain. iya Tempat di Indonesia Ya, gitu. Terus dia bilang, ya tapi ini lebih baik kalau menurut saya sih nggak usah dicetak aja, dia bilang. Oke. Udah, tapi kan udah ada kan ininya, Negatifnya, ya? negatifnya udah ada. Udah dibawa pulang. Coba saya penasaran dengan negatifnya. Emang sebenarnya tuh masih ada foto-foto yang nggak rusak Oke. gitu. Kita ini dong, Lihat kita melalui lihat cahaya, ya? cahaya yang ada di rumahnya, memang ada alatnya buat lihat negatif gitu. Itu ternyata banyak kayak aura-aura gitu. Jadi ketika hasil foto dilihat dari hasil negatifnya seperti ada di belakang ada aura kayak Kayak ada kabut-kabut gitu, Iya. tau nggak oh pantesan mereka nggak mau foto, ini apa ya? Kenapa mereka nggak mau cetak gitu? Ya udah, akhirnya udah kita selamatin, terus kita selamatin aja, kita cetak di Indonesia, mungkin ada something gitu. Kita taruh di tempat yang aman, Ya. hilang loh. That's it. Itu negatifnya hilang, kita cari-cari kemana-mana nggak ada, hilang. Seperti Hilang. tidak ingin Nggak mau dibawa, iya. Nggak boleh lihat. Akhirnya mana filmnya? Saya nanya dong, karena kan pengen banget gitu ada foto tersebut. Nggak ada, hilang. Nggak ada yang buang, nggak ada yang pegang, karena kita taruh di kamar, tempatnya Iya. aman, dan orang juga nggak masuk di situ. Jadi ya agak aneh sih kalau menurut saya. Ya, jadi mungkin sedikit penjelasan juga buat teman misteri yang di rumah. Mungkin ketika pada itu masa analog, bentar. Teman-teman mungkin bisa dicek. Oke. Pak, kebakar. Enggak ya, harusnya ya. Enggak, ini harusnya enggak, karena bukan ini. Teman-teman boleh kabarin apakah ada gangguan teknis atau apa ini? Mungkin Tapi ya- itu mungkin ada manifestasi Iya. dan mereka berinteraksi, dan memang berinteraksi terkadang yang mereka berdiri di mana, energi itu kan nyamber Iya. ya, nyamber kemana-mana. Jadi Oke. mungkin. Oke. Semoga ini bentuk manifestasi, nanti kita kalau bisa menelaah lebih lanjut. Oke, Ervan, boleh. Baik, Ervan sepertinya sudah selesai mengilustrasikan dari cerita Sarah sendiri. Iya. Ya. Jadi kalau menurut saya di tempat yang dikunjungi oleh Kak Sarah itu kan seperti termasuk museum ya. Iya. Dia menyimpan banyak Castle. benda-benda bersejarah, dan benda-benda itu menyimpan juga banyak energi dari sosok-sosok yang ada di sekitar, dan di situ saya mengira cukup kuat auranya. Oke. Dan- Mungkin masih diperlihatkan Ya. di arah kamera sehingga teman misteri di rumah juga bisa melihat. Dan memang harus diakui bahwa Tasya, sebenarnya saya sedikit penasaran. Ya, karena ketika tadi apa yang terjadi dengan Sarah kan memang pada masa kamera analog yang memang menggunakan film gitu, isi 24 atau 36 gitu kan ya. Iya. Dan biasanya dipergunakan dari hasil negatif itu kan ada aura-aura yang terlihat. Iya, iya. Apakah memang sebenarnya itu adalah satu bentuk manifestasi dari makhluk tak kasat mata yang ada di sana terekam? Iya, jadi tadi pas Kak Sarah cerita, aku juga tiba-tiba ngelihat gambarannya ya. Ternyata Oke. emang di tempat itu banyak banget sosok-sosok yang udah lama di situ. Dia emang bukan tinggal ya, nempel sama barang-barang yang ada di situ. Baik. Makanya kayak aku bilang tadi, Kak Sarah tuh memang dari dulu auranya tuh
manis buat mereka tuh kayak jadi pengen disamperin aja, padahal sebenarnya ketika difoto ini ngaruh juga sama kamera zaman dulu itu sangat mudah untuk nangkep hal-hal gaib karena mereka nggak secanggih sekarang, nggak sejelas sekarang. Ketika ketangkep, padahal harusnya itu nggak boleh ketangkep kan, makanya dengan sendirinya dia hilang, nggak bisa kecetak. Nah tapi selama saya ada penyakit. Kenapa tuh? Yuk. Yuk, kenapa ini? Oke. Baca. Yuk, kenapa ini? Halo, siapa nih? Baik. Ada suara ngerenteng-ngerenteng gitu dari tadi. Apa, mau ngomong apa? Kamu dari mana? Ya. Tasya siapa Tasya ini? Ini dari studio sih sebenarnya ini. Oke. Bukan dari mana-mana. Udah ya, nggak ada yang mau diomongin ya? Ada yang mau disampaikan atau enggak? Kenapa? Ada yang Ya, kamu nggak suka, ada yang datang. Apa ada dari luar atau gimana? Udah. Bisa diajak ngobrol tidak? Mungkin bawa ke belakang dulu kali ya? Iya. Ya. Boleh nggak, Mbak? Man, Afli, boleh? Boleh? Keamanan security. Boleh? Boleh. Yuk. Boleh. Oke. Bisa? Oke, bawa ke belakang dulu aja mungkin. Ervan, tadi tempat menggambar. Kalau dari yang saya lihat sih dia kayak ketempelan dan energi hitam gitu. Bisa perlihatkan ke kamera. Baik, ini tadi Ervan pada saat kita berada di sana foto dan kemudian Jadi ya seperti ketempelan sih. Baik, sosoknya apa sih? Ini nih, yang tadi aku bilang. Oke, baik, boleh sebentar. Di bagian sini ya, tempelannya ya, oke. Mungkin, apakah tadi gambarnya sudah jelas? Silahkan buat teman-teman misteri di rumah. Jadi kalau diperhatikan memang dari ini sosok di sini ya, yang digambar oleh Ervan. Dia nempel di belakang. Nempel ya. Ya mungkin itu adalah yang memang dibawa atau apa ya. Baiklah kalau gitu, siap. Tasya, Sarah sendiri bisa membentengi dirinya nggak sih? Maksudnya dengan kondisi ini saat ini gimana? Kalau yang aku lihat justru Kak Sarah udah tahu bahwa emang auranya tuh besar. Oke. Dan tahu cara melapisi dirinya gitu. Jadi walaupun ada makhluk-makhluk yang nempel, walaupun Kak Sarahnya tidak bisa lihat, dia bisa punya cara sendiri untuk membentengi itu. Oke. Jadi dengan sendirinya Sarah sebenarnya udah tahu juga bagaimana mengontrolnya ya. Oke, cukup menarik dan memang dan ya dengan berbagai pengalaman yang dialami oleh Sarah sendiri juga, entah itu mungkin ketika berkunjung ke luar negeri ataupun juga di Indonesia sendiri juga, ataupun ya tadi beberapa tahun yang lalu kondisi di area rumah lah, area tempat tinggal gitu ya, dan kemudian terjadi interaksi dengan sendirinya. Sarah pun sudah tahu akan hal itu ya. Baik. Dan kita akan membahas lebih lanjut lagi mengenai pengalaman Sarah. Nanti juga kita ada teman-teman medium yang akan bergabung bersama kita juga di malam hari ini. Tapi sebentar lagi juga kita akan melihat beberapa hal yang sempat beredar di tempat umum. Ya kan, dimana memang kalau kita perhatikan kan, terutama dengan kehadiran sosial media saat ini, sepertinya banyak sekali video-video yang beredar mengatakan bahwa ini adalah makhluk tak kasat mata, ini adalah
keberadaan mereka gitu. Dan saya akan mengajak teman misteri di rumah, Ervan, Tasya, dan juga Sarah, dan juga ke-30 panelis untuk menyaksikan ada 2 video hari ini yang sempat viral di sosial media mengenai keberadaan makhluk tak kasat mata. Mungkin kita akan sama-sama menyaksikan video pertama terlebih dahulu. Itu adalah video pertama yang sempat viral juga di sosial media. Kondisinya adalah seorang ayah yang ingin mengabadikan momentum istri baru melahirkan. Ternyata dengan kondisi selfie terlihat ada sosok hitam. Tapi mungkin ini memang ada proses dipendekkan slow motion ya. Jadi terlihat lebih lama gitu. Nah, Tasya, Ervan, bagaimana? Apakah sosok nyata atau sosok manusia atau memang makhluk yang ada di lokasi? Kalau menurut aku video yang ini rekayasa sih, sosok hitamnya itu rekayasa. Tapi kalau namanya rumah sakit ya pasti banyak sosoknya ya. Tapi justru di tempat yang dia videoin ini, aku lihat sih satu anak kecil, tapi jauh juga dari video dia itu. Kalau yang hitam ini sih menurut aku rekayasa. Karena terlalu nyata. Iya. Oke. Ervan? Setuju dengan apa yang disampaikan Tasya dan itu rekayasa. Oke, baik. Karena mungkin ada komentar mengenai video tersebut. Anda yang sebagai mungkin ya manusia pada umumnya seperti kita mungkin melihat seperti itu pasti awalnya juga merasa ketakutan aneh Iya gitu pasti ya. agak apaan itu, Iya. kok serem gitu. Tapi kan kita kadang-kadang suka ada video rekayasa Iya, juga gitu ya, kita pasti ketahuan lah kalau misalkan yang rekayasa sama yang asli. Iya. Nah tapi maksudnya kalau Sarah sendiri pernah punya pengalaman nggak sih tidak sengaja atau apa? Atau mungkin tidak sadar sampai dengan saat ini? Rekam? Untuk apa? Misalnya lagi video, lagi... Adik aku dulu pernah. Oke. Adik aku pernah, dia punya foto-fotonya, tapi aku bilang udah hapus aja. Jadi dia pernah manggung di daerah Jakarta, di Jakarta lah ya. Dia lagi nyanyi, terus bawa kamera dong. Kamera udah digital ya, udah digital. Kayaknya kamera telepon atau kamera ini ya, aku lupa nanya deh sama dia. Terus dia kirimin nama aku semuanya. Oke. Dia nggak pakai bilang apapun, dia Sandi. kirim aja semuanya ke saya. Terus saya lihat apaan ini? Jadi dia waktu nyanyi itu di belakangnya dia kan rambutnya segini kan. Iya. Di belakangnya dia ada rambut lagi. Ada rambut, tapi Mengembang. rambutnya tuh yang gede gitu, yang kayak rambut serem gitu, yang panjang tapi gede gitu, lebar. Nah itu kok ada rambut besar sekali di belakang rambut kamu? Itu dia. Itu kayak ngikutin dia gitu kemana-mana. Dia lagi kesini ada di situ. Terus di depannya kayak ada sosok kayak item-item gitu yang kayak kecil-kecil, ada yang tinggi, ada yang kecil, pada nonton-nonton juga lagi nyanyi. Tapi yang paling serem ya itu dia. Sosok besar di belakang itu. Di ya? belakangnya itu tuh saya merinding. Karena dia juga bilang ini apa ya, kok bisa gitu. Iya. Jadi dia agak-agak takut juga. Tapi kemudian memutuskan untuk menghapus foto tersebut karena ya. Saya juga bilang hapus saja karena dulu pernah ada kejadian juga waktu syuting film horor tahun 2009. Kebetulan kita di mana, di Cisarua apa di mana gitu. Jadi kru-kru pada mau foto, termasuk aku juga. Disitu ayo foto gitu. Udah foto. Waktu itu kameranya masih kamera yang inilah, yang lagi ngetren saat itu, gitu. Tapi udah bisa digital gitu ya. Tiba-tiba ada yang ikut. Di antara kru yang berfoto bersama itu? Di belakang, di agak jauh gitu ada makhluk yang memang agak mengerikan. Mengerikan untuk dilihat karena ada taringnya, matanya bolong, terus nggak ada rambutnya. Bukan kamu loh. Nggak ada rambutnya, terus kupingnya lancip. Lagi seperti ini gitu. Tapi serem lah. Terus kulitnya warnanya kayak ada sedikit kayak warna hijau, tapi kayak kulit manusia, tapi warnanya beda gitu. Tapi makhluk sih, nggak kayak manusia itu soalnya. Terlihat dengan jelas sebenarnya dan matanya nggak ada bolong matanya. Saya akan mengajak kembali teman misteri di rumah, Sarah dan juga Tasya dan juga Ervan dari ke-30 panelis untuk menyaksikan video kedua yang memang sempat viral juga di sosial media. Apakah ini adalah video yang nyata
dari makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa akan kita bahas. Kita sama-sama akan saksikan video berikut ini. Nah, ini menarik. Ini menarik. Sebuah video yang menarik karena harus kita akui bahwa saat ini di sosial media banyak sekali video-video yang mengatakan adalah video penampakan, video kehadiran makhluk tak kasat mata. Video yang pertama tadi kita saksikan adalah bisa dibilang video rekayasa. Bagaimana video kedua ini? Di tengah hutan, malam hari, dengan kondisi lampu, ada menyorot, tiba-tiba ada seperti ada sosok perempuan tadi ya. Kalau saya perhatikan sosok perempuan seperti menyeberang. Dibilang terlihat jelas, cukup jelas, tapi ketika bagian bawah, kalau saya personal, melihatnya bawahnya seperti ada sedikit transparan. Bagaimana Tasya dan Ervan? Kalau menurut saya itu settingan sih. Kenapa? Settingan. Settingan, rekayasa ya? Iya, Oke. karena dia mobilnya cukup mencurigakan, dia menunggu. Seperti menunggu momentum Ya, untuk berdiri di benar. situ. Oke, baik. Sama. Jadi mungkin gini, mungkin si yang bikin video ini mau memperjelas bahwa di situ memang ada sesuatu. Iya. Tapi kan itu nggak bisa ketangkep ya. Makhluk-makhluk itu susah untuk ketangkep. Jadi mungkin dia bikin lah itu ada yang jalan. Tapi sebenarnya itu memang ada yang jalan. Tapi Baik. bukan si putih ini ya. Bukan yang ketangkep kamera tadi ada putih jalan itu. Kalau itu rekayasa. Tapi yang lain tuh memang rame. Di sekitar tuh rame. Oke. Di sekitar video itu sebenarnya rame. Sebenarnya rame. Banyak orang lalu lalang. Oke, baik. Sebenarnya cukup menarik karena banyak sekali video-video yang memang beredar di sosial media saat ini seperti itu gitu kan ya. Dan tentunya dengan kecanggihan teknologi kita juga kadang-kadang jadi mempertanyakan apakah ini benar video dari makhluk-makhluk tak kasat mata atau hanya sekedar video rekayasa gitu. Sarah ada tanggapan nggak mengenai video tersebut? Iya, sama seperti Ervan, saya juga Berpikirnya kok kenapa mobilnya ngapain berhenti ya? Kecuali kalau misalkan ada CCTV atau gimana yang nggak sengaja ketangkep kan itu emang banyak Lebih masuk akal ketika memang video itu tanpa disengaja, bukan disengaja untuk berhenti begitu ya? ketangkep. Oh. Dan selanjutnya saya akan mengundang medium kita yang akan juga bercerita mengenai pengalaman misterinya di malam hari ini. Saya akan mengundang Mulia. Mulia, pengemudi ojek online yang melindas makhluk berukuran kecil di jalan. Selamat malam, Mas Mulia. Silakan duduk. Sarah silakan, Ervan, Tasya silakan. Baik. Mas Mulia, terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di Misteri Medium malam hari ini, di mana Anda akan membagikan pengalaman misteri Anda. Ya kan, mungkin bisa diceritakan apa yang Anda alami. Sebenarnya kalau untuk kejadian mistis saya lumayan sering gitu ya. Cuman yang paling membekas banget gitu, itu waktu saya driver ojol kan. Oke. Ya, jadi waktu tahun baru 2019-2020 itu Ya. saya sama teman-teman tuh ngadain acara bakar-bakar gitu di rumah bakar Ya. ayam ya kan. Selesai acara itu sekitar jam 1:30-an. Karena kondisinya kan waktu itu hujannya deras banget ya. Nah sekitar jam 1:30 udah mulai agak reda, satu persatu teman saya pulang. Ya. Nah teman saya yang terakhir ini karena dia baru pertama kali ke rumah saya, dia nggak tahu jalan pulangnya gitu kan. Mau nggak mau saya bimbing, yaudah lewat sini. Nah kebetulan begitu masih agak gerimis itu saya turunan lewat dekat rumah saya. Penerangannya emang agak-agak kurang gitu kan, jalannya juga agak turun begitu. Saya ngerem motor gitu, karena saya ngelihat sesuatu di depan saya tuh kayaknya nggak wajar. Jadi itu sosoknya kecil gitu kan, tapi apa ya, seperti jelly. Kecilnya segini, cuman kepalanya besar. Itu larian di depan motor saya gitu kan. Udah gitu teman saya yang di belakang itu berhenti gitu ngerem. Dia nanya sama saya gitu, kok apa ngerem mendadak kenapa? Saya bilang, itu ntar dulu biarin, ntar aja jalan. Nah teman saya ini nggak sabar, begitu dia ngelewatin motor saya, itu makhluk kelindes. Oke. Kelindes itu, tapi dia menggelepar kayak ikan gitu. Kayak jelly, makanya saya bilang kayak jelly. Teman saya kepleset, itu lari ke arah semak-semak tempat yang gelap itu. Nah, saya pulang dari situ, saya nggak lewat tempat itu lagi, saya mau muter jalan gitu karena feeling udah nggak enak banget. Nah, setelah itu saya baru tanya sama orang di situ yang emang warga asli situ gitu kan. Saya habis ngalamin kejadian begini, gini gitu kan. Arahnya kemana? Arahnya ke sana.
Oh udah nggak heran, kesana tuh larinya ke arah sumur tua. Dulu di situ sumur itu memang katanya angker menurut warga sekitar gitu kan. Nah selain itu juga ada lagi sih kejadian juga. Saya pulang dari ngojek tuh jam setengah 12 malam ya. Itu pulang saya nggak ada feeling apa-apa, cuman jalanannya itu memang gelap. Tiba-tiba dari arah kanan saya ini nyebrang seorang kakek-kakek pakai topi caping gitu kan, pakaiannya hitam, nuntun sepeda ontel, dan di belakangnya ini ada tumpukan rumput. Suatu hal yang tidak lumrah ya Tidak lumrah terjadi di masa-masa ini. jalanan sepi banget karena saya narik sampai tengah malam itu. Jarak 2 meter itu saya kaget karena dia benar-benar menghampiri depan saya ngerem mendadak sekian detik, saya ketahan, terus motor saya tuh akhirnya terpelanting karena saya kaget kan. Takutnya itu memang seorang kakek-kakek ada. Saya turun dari motor, saya kembali ke tempat lokasi, emang nggak ada, sama sekali nggak ada. Nah setelah saya cek tempat dari arah kanannya si kakek-kakek ini nyebrang ternyata tempat pemakaman umum. Nah itu yang bikin saya nggak masuk akal. Nah setelah itu seringlah kejadian di motor yang saya pakai itu, sering ngalamin kecelakaan. Dari bapak saya, ibu saya tuh udah 2 kali kecelakaan pakai motor itu semenjak habis kejadian. Iya betul. Terus tetangga yang nyaranin harus dikasih mandi kembang gitu kan, di ini ya mitosnya begitu. Saya sih nggak percaya. Akhirnya ujung-ujung motornya dijual juga karena saya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Hal-hal yang tidak diinginkan. Gitu. Mas Mulya, sebelum lanjut cerita lagi, ada satu saya ingin memastikan terlebih dahulu. Kejadian pertama yang sosok yang seperti jelly yang tadi Anda itu yang dilindas, itu adalah motor Anda yang melindas. Enggak, teman saya. Motor teman Anda. Motor teman bukan saya. motor Anda artinya Bukan. ya. Itu kejadian 2019-2020 ya, pergantian tahun baru. Ya, baik. Kemudian di masa-masa pandemi 2020-an artinya kejadian yang Anda melihat kakek tua. Kakek, betul. Baik. Tasya. Ya, ini aku udah lihat kakek-kakeknya yang Mas bilang. Ternyata sebenarnya bukan motor itu jadi banyak kecelakaan setelah ketemu dia. Bukan, justru karena pada saat kejadian ngelindes si makhluk yang kayak jelly tadi. Walaupun bukan motor kamu yang ngelindes. Nah, si kakek-kakek ini muncul tuh sebenarnya memberitahu. Cuman kan namanya kita orang awam, kadang-kadang kita nggak sadar gimana mereka tuh mau komunikasi tuh seperti apa. Itu caranya dia untuk kasih tahu kamu harus ngapain deh kamu nih supaya motor kamu mendingan dijual atau diapain gitu supaya jangan dipakai lagi. Tapi karena Mas Mulya tadi nggak ngeh juga, jadi ya udah diterusin aja kan jalan. Nah itu bisa jadi sebelum atau sesudah kamu ngelewatin si kakek, kalau tadi kamu nggak ngerem di depan kamu yang kecelakaan. Jadi sebenarnya dia tuh nahan yang terjadi itu. Jadi, karena kalau Mas Mulya ini yang aku lihat dia orangnya lurus-lurus aja, nggak pernah aneh-aneh. Nggak pernah aneh-aneh sama sekali. Karena kondisinya ya memang pengalamannya jadinya ya, karena apa yang terjadi kemudian ternyata berefek ke depannya. Kakek itu sebenarnya adalah ingin memberikan tanda lah ya. Peringatan. Oke, jadi Mas Mulya ini orang yang lurus-lurus saja ya? Lurus-lurus saja ya? Karena sebenarnya kalau Tasya belum mengatakan itu, saya ingin bertanyakan, kadang-kadang cincin-cincin ini adalah, ya mohon maaf ya, kadang-kadang memang kan orang pergunakan cincin batu seperti apa, biasanya ada isian dan segala apa gitu kan ya. Ada, betul. Oke. Baik. Nah, Ervan sepertinya masih menggambar dari kejadian apa yang dialami oleh Mas Mulya. Tapi saya sedikit pertanyaan, maksudnya dengan profesi Mas Mulya sebagai apa itu? Apa sih? Apa sih? Apa itu? Ada bunyi apa? Ya, ada bunyi apa? Tapi nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Ada bunyi apa gitu. Oke. Di mana tadi? Daerah mana? Iya, daerah mana? Mulai di. Oke. Dari mana? Dari tengah ya? Iya, sekitar sini kayaknya.
itu gangguan aja sih sebenarnya. Mencoba untuk Gangguan komunikasi. dari salah satu yang tinggi besar tadi. Tinggi besar yang tadi di belakang itu. Ya. Oke. Kadang-kadang ya mencoba berkomunikasi ya. Tapi, oke. Mengecohkan. Ini tuh kayak tadi Ervan udah gambarin, auranya kan gak enak ya. Iya. Ada marah, kelam. Jadi bawaan kita yang lagi tenang-tenang dikacauin aja terus. Oke. Karena ada kemarahan itu sebenarnya Iya. tadi di awal ya. Baik. Mungkin nanti juga sepanjang perjalanan media malam ini mungkin kita akan bisa mendapatkan energi apa yang disampaikan. Ervan sudah selesai? Udah. Oke. Kalau yang dari yang saya dapat bentuk anak kecilnya seperti ini. Kenapa itu? Apa? Kenapa? Kenapa? Ngeliat-liat ke bawah. Ya udah. Apa? Kalau nggak apa-apa nggak apa. Nggak. Oke. Ini? Iya. Boleh geser? Sosok anak kecilnya seperti ini. Oh, ini sosok yang seperti Jelly ya? Iya. Ya, yang anak kecil Jelly itu ya dia. Oke. Dan dari foto yang dikirimkan Mas Mulia. Mulia, Ya. ini di mana Mas? Yang ini yang arah Sumur. turunan. Betul, arah sumur. Jadi benar, ini ke posisinya kan, iya. Jadi posisi ini nih arah ke semak ini yang dikatakan ada sumur tua itu. Saya posisinya dari atas, larinya ke kiri, nah arah ke sini gitu. Oke. Jadi mungkin buat teman misteri juga bahwa Mas Mulia ini sudah mengirimkan beberapa video dan foto mengenai lokasi pengalaman dari Mas Mulia itu sendiri. Tadi Ervan sepertinya Sarah tertarik untuk melihat ya. Iya, pengen lihat. Baik, mungkin bisa dijelaskan ini sosok apa Ervan kalau yang Anda lihat? Saya melihat ada sosok wanita dengan baju yang cukup kumuh. Oke, baik. Jadi adalah sosok wanita yang berada di area sumur, ke arah sumur ya ini? Iya, ke arah sumur. Yang tadi pengalaman ketika motor teman Anda melindas ya? Oh, ini beda. Iya, yang ini. Ya. Tapi bukan wanita ya, tapi sosoknya yang kecil Iya, tadi. tapi maksudnya ke arah sumur Ke yang arah tadi Anda sumur, ceritakan betul. tadi itu. Iya, Oke, betul. Baik. Jadi wanita ini, Ya. tadi yang kelindas itu kan Anak. kecil ya, Iya. anak-anak ya. Memang kalau jin itu, dia bisa beranak pinak tuh. Oke. Ketika ada, sebenarnya tidak ada yang salah ya, ini tabrak-menabrak karena satu, kalian pun nggak bisa lihat. Iya. Cuman terkadang mereka yang ketabrak ini, kan dia punya ibu, punya bapak. Ya. Itu orang tuanya itu yang akan marah, naruh sesuatu di orang-orang yang nabrak ini. Itulah yang bikin jadi sial Motornya. terus gitu. Ya. Oke. Jadi itu yang Ervan gambar itu yang ngasuhnya lah gitu, ngasuh si. Pengasuh dari apa Iya. yang dilindas oleh Iya. temannya Mas Mulia sendiri itu ya. Oke. Mas Mulia, nanti kita lanjutkan obrolan kita sebentar ya. Sarah, ada satu rasa penasaran saya juga sih maksudnya. Apakah kalau Anda sendiri kan tadi sempat bercerita sama kami gitu ya pengalaman-pengalaman misteri Anda, entah itu ketika waktu tadi foto bersama kru film, Iya. ataupun juga pengalaman-pengalaman yang dirasakan itu. Tapi pernah menyaksikan sendiri nggak sih orang-orang yang memang berinteraksi dengan makhluk kasat mata? Mungkin istilah kalau orang awam kesurupan gitu. Pernah. Biasanya yang Anda ini ketakutan kah atau? Aku agak takut sih ya, tapi waktu itu di tempat lokasi yang sama. Oke. Setelah kejadian itu, kita kan pulang ke hotel. Ke hotel aku agak-agak nggak enak badan, nggak enak Oke. badan sama asistenku juga. Terus ya udah kita pijit, panggil tukang pijit daerah Ya. situ. Hotel kasih tahu, oh ini bagus gitu, panggil aja ini ibu ini. Waktu lagi pijit asisten si ibu-ibu itu kayak kesurupan. Energi yang ada di Di asisten badannya. Anda pindah ke dia. Dia bilang pakai bahasa Daerah situ ya. bahasa daerah situ, tapi saya mengerti sedikit. Ya. Dia tuh kayak udah jangan di sini, kasihan nanti mbaknya gitu. Jadi kayak ada Oke. yang nempel Iya, ke iya, dia. iya, iya. Bukan ke saya pikir kok dia ngomong sendiri ibu-ibu ini gitu. Dia bilang udah jangan, kasihan nanti mbaknya, pulang aja, jangan di sini, jangan ganggu katanya dia.
Terus saya langsung yang, kok dia ngomong sendiri sih, malah di kamar lagi, agak serem sih itu, horor sih. Terus maksudnya apa coba? Saya pengen nanya tapi saya takut karena saya takut dia lagi nggak sadar gitu, jadi saya dalam hati ya saya baca-baca aja gitu. Terus si asisten saya ketakutan. Dia ngeliatin saya, Sarah saya takut, kok dia ngomong sendiri gitu. Ya udah diemin aja. Saya suruh dia diam. Akhirnya pas udah selesai, saya tanya, Bu, saya bilang kayak gitu. Ibu nggak apa-apa? Oh enggak apa-apa katanya. Saya cuma ngomong sama ini ada yang ikut katanya. Tapi ikutnya sama Mbak yang ini. Mungkin ya tempat yang itu kali yang kita salah foto-foto satu sosok yang itu, ada di lokasi produksi film tersebut ya. Oke. Tasya, Ervan, ada satu pertanyaan yang mungkin agak menyimpang. Saya mau nanya, di antara Mas Mulya atau Sarah yang sebenarnya ada sosok yang menempel, karena jujur saya merasa berat di sini saat ini. Mas Mulya sih. Oke. Karena ketika ngobrol dengan Sarah barusan, saya seperti berasa ada di area belakang saya, entah kenapa, makanya sedangkan itu bukan ketika di awal, makanya saya bertanya ini sosok siapa sebenarnya yang ada di sini gitu. Yang di belakang Niko sekarang itu ada laki-laki. Dia tapi bukan yang bercaping tadi, bukan yang pakai topi. Dia kakek juga. Baik, sebenarnya baik, tapi ada sesuatu yang dia mau sampaikan ke Mas Mulya sebenarnya itu. Oke. Tapi dia belum ngomong, jadi posisinya tuh sekarang cuma berdiri ngelihat ke depan aja kayak patung, lihat aja. Oke, tapi kebetulan berdirinya memang di antara saya dengan Mas Mulya, sehingga akhirnya makanya dari tadi saya berada di sini berbicara dengan Sarah, kok ada sesuatu yang aneh dan bahkan sempat seperti merasa merinding sebenarnya di sini gitu. Oke, jadi emang ada sosok yang... Iya, kalau aku lihat Mas Mulya pernah ini nggak datang ke kuburan, tapi bukan maksudnya datang bukan untuk nyekar ya. Itu melakukan sesuatu, datang ke pemakaman. Pernah nggak? Nggak pernah. Tapi memang apa sih, ada benang merahnya lagi sama mbaknya ngomong tadi gitu kan. Saya pernah dapat nih cerita driver ojol lagi ya. Saya pernah dapat customer, kebetulan dia orang bisa lah gitu kan, anak muda gitu. Sepanjang perjalanan saya ngantar dia ke terminal itu, dia ngebaca seperti itu gitu. Dia bilang, Mas saya pernah ini ya datang atau pernah mempelajari. Saya bilang, oh nggak pernah saya gitu-gitu. Kenapa emang? Ini nggak tahu dari sesepuh atau mungkin dari orang tua gitu katanya. Ini masih ada yang jaga, sosoknya kakek-kakek gitu kan. Apa masnya pernah dulu dikasih kajian atau apalah alat pelajaran barang, nggak pernah, tapi keris pernah gitu kan. Betul. Dari dulu kakek saya dari anggota keluarga ya. Anggota keluarga, betul. Cuma karena saya ngerasa kayaknya kerisnya mengganggu, akhirnya saya kasih orang aja gitu. Ganggunya apa? Yang bikin merasa mengganggu apa? Mengganggunya kan kerisnya ini sebenarnya saya nggak rawat gitu kan. Saya nggak ikutin aturan buat dimandiin atau diminyakin segala macem gitu. Jadi cukup saya taruh di dalam lemari. Nah yang bikin saya mengganggu ini di malam-malam tertentu ini lemarinya tuh digedor dari dalam. Ledakan di dalam. Ya kan karena lemarinya itu kacanya besar. Gedor dar gitu. Tapi nanti saya buka diem, nanti saya tutup lagi begitu. Jadi anggota keluarga banyak yang pada takut. Akhirnya udah saya putusin buat kasih ke orang aja gitu. Tapi keris itu artinya memang diserahkan kepada Anda. Maksudnya emang untuk Anda atau kebetulan untuk anggota keluarga lain yang tinggal satu rumah? Atau memang spesifik pada? Enggak, dari ke bapak. Oh, ke bapak? Gitu, cuman dari bapak saya nih, yaudah kamu simpen aja keris ini gitu. Dari bapak ngasih ke Mas Mulya, kamu yang ngurus gitu ya. Tapi ternyata tidak diurus oleh Mas Mulya, cuma nanti digeletak gitu aja. Simpen di dalam lemari, dalam lokernya gitu kan ada lacinya. Udah saya simpen gitu aja. Nah kerisnya itu Mas Mulya kasih orang lain atau ke keluarga juga? Kasih orang lain. Gak ada hubungan keluarga sama sekali. Nah itu yang bikin, jadi ketemu nih ternyata kadang-kadang keris yang ada isinya itu ketika dikasih ke orang isinya nggak ngikut, isinya tetap sama kamu. Hanya keris fisiknya saja yang dikasih. Iya, karena mau gimana itu garis turunannya, dia nggak akan pergi. Saya mau tanya, ini yang mau disampaikan apa ya? Karena yang customer saya itu juga ngomong gini, pernah nggak ngajak ngomong gitu ke masnya, menyampaikan pesan sesuatu?
Kenapa kamu buang saya itu katanya? Kalau saya bilang nggak pernah sih, cuma saya pernah dulu waktu saya matiin lampu itu kamar, saya baca doa, begitu saya mau tidur sempat ada yang bisik, kamu mau apa gitu aja. Nggak tahu dari sosok itu atau sosok-sosok lain. Kadang saya kalau ke tempat baru atau ke tempat-tempat lain, kadang sering ketemu interaksi itu ya. Betul. Oke, Irfan seperti masih menggambar saat ini udah. Apa? Kenapa kamu buang saya? Padahal cara ngomongin, kenapa kamu buang saya padahal saya yang jaga kamu dari dulu. Dan dia nggak minta apa-apa juga. Gelodakan itu kan ya oke, memang itu mengganggu anggota keluarga kalau nggak ngerti ya. Iya, Itu memang betul. mengganggu. Betul. Tapi sebenarnya Mas tuh tinggal ngomong loh. Jangan ya, kita nggak bisa ngurus kamu, mandiin kamu, minyakin kamu nggak bisa, tapi dijagain aja di sini. Udah gitu aja. Ya tapi itu kan kadang-kadang ketidaktahuan itu Iya, yang iya. akhirnya membawa sebuah masalah yang baru gitu kan Iya. ujung-ujungnya ya. Oke. Jadi kondisinya adalah sebenarnya memang benda tersebut mempunyai isian yang fungsinya adalah untuk menjaga. Iya. Kemudian ada apa ya? Kalau saya bilang ritual takutnya terkesannya negatif ya. Kalau ritual itu kan identiknya dengan hal-hal yang mencoba untuk hal-hal yang berbeda gitu. Iya, Sedangkan menjaga, mengurus si benda keramat keluarga itu yang diminta Anda untuk membersihkan tapi tidak Anda jalankan dan akhirnya ada respon memberikan tanda tapi Anda keluarga merasa terganggu dan milih ya udahlah kita singkirkan saja. Tapi secara tidak langsung sebenarnya sosok itu tetap ada di area Anda. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu nggak bisa lepas. Itu memang jaga keluarga. Ya mungkin komunikasi adalah kadang-kadang tanpa kita sadari, Mas Mulia, komunikasi itu belum tentu harus kita menggunakan medium orang lain untuk berkomunikasi. Kita berbicara melalui hati kita atau kita mencoba untuk berada di area rumah kita, mencoba untuk ngomong, mungkin bisa mendengarkan sebenarnya. Irfan sudah? Ya. Oke, boleh diperlihatkan? Oke, ini adalah kejadian pada saat saya tiba-tiba tadi merasa sedikit berat dan merinding di area kanan saya. Dan saya bertanya pada Irfan dan juga kepada Tasya Ya. mengenai apa, dan kata Tasya adalah ini sosok yang memang ada di Mas Mulia ya? Iya, iya. Keluarga kayak gitu. Leluhur. Oke. Ini mungkin sedikit gambarnya salah. Ini. Nih. Oke. Iya. Jadi ini sebenarnya sosok yang ada Apa yang pernah saya sempat lihat juga ya. Anda pernah melihat sosok-sosok seperti ini nggak kurang lebih? Tapi Maksudnya gambaran ya mungkin secara garis besarnya lah kurang Iya, lebih seperti ini gitu. kurang Laki lebih tua. orang tua, bukan saya aja sih, maksudnya ibu saya juga pernah lihat. Janggutnya panjang segini, pakaiannya agak putih. Terus pernah ngeliat juga bapak saya mau ke belakang jam 11:30 mau ke kamar mandi. Saya ngeliat di belakang juga ada sosok kakek-kakek yang ikut. Area rumah. Iya, dalam rumah juga. Iya. Baik, sebenarnya sudah terjawab ya. Iya. Gitu. Jadi sosok kakek tua yang Anda lihat di belakang ayah Anda tadi Anda bilang ya, atau ibu, Ibu. artinya sebenarnya adalah sosok yang diberikan untuk menjaga keluarga melalui benda tersebut. Oh, berarti bukan Bendanya sosok tidak ada, Nggak ada. bendanya sudah tidak ada, Nggak ada. isinya masih ada. Dan dia ya mempertanyakan kenapa dibuang, ya mungkin Anda sekeluarga di rumah bisa mencoba mencari cara ya berkumpul bersama di ruang tengah menyampaikan, karena energi itu pasti akan terus ada di Anda. Iya. Iya. Itu sampai tanda tanya besar memang sampai sekarang. Baik. Semoga hal ini bisa menjawab rasa ingin tahu dari Mas Mulia. Tapi ada satu rasa ingin tahu juga dari saya. Maksud saya dengan profesi Mas Mulia sebagai driver ojek online yang sering, saya rasa bahkan di sosial media pun sempat viral juga pengalaman-pengalaman mistis para driver ojek online gitu. Tasya, mungkin bisa di-share nggak untuk entah itu Mas Mulia ataupun juga teman-teman driver ojek online ataupun juga bahkan teman-teman yang sering berkeliling ke lokasi-lokasi yang tidak jelas di malam hari, bagaimana? Satu, kalau untuk Mas Mulia sendiri, sebenarnya karena sudah ada yang jaga, ya cukup bilang aja, temenin ya, udah sesimpel itu. Bantu jaga ya? Iya, sopan, dimanapun kita mesti sopan. Jangan juga karena merasa ada yang jaga terus, oh terserah gue ada yang jaga. Nggak bisa juga kayak gitu, malah makin-makin yang terjadi nanti. Jadi intinya kalau lagi malam-malam Mas Mulia atau
ojek-ojek yang lainnya datang ke tempat serem apa itu cukup permisi, mereka nggak akan ganggu kok. Walaupun misalnya ngeliatin ya, karena energi kita kan, energi manusianya mungkin lebih kecil daripada mereka kalau lagi tempat sepi. Yang ngeliatin aja, itu biasanya bukan ganggu, hanya mau kasih lihat, oh ada saya di sini. Baik. Mas Mulya, semoga menjawab rasa ingin tahu Mas Mulya juga. Apa yang tadi kita bincangkan di malam hari ini. Terima kasih banyak atas kesediaannya untuk berbagi pengalaman misteri Anda. Sama-sama. Mistis Anda di Medium pada malam hari ini. Semoga kedepannya akan menemukan cara berkomunikasi yang lebih menyenangkan dan yang menjaga Anda, dan kedepannya tidak ada lagi gangguan-gangguan ya Mas ya. Amin. Kalau gitu, Mas Mulya, saya akan persilakan Mas Mulya untuk kembali ke tempat. Teman-teman, silakan. Baik, Mas Mulya, terima kasih banyak. Dan ini tadi masih saya bawa. Baik, dan berikutnya kita masih juga akan mendengarkan pengalaman misteri berikutnya dari medium kita yang berikutnya. Saya akan mengundang Lina Marlina. Lina Marlina, pemeran figuran. Sering terjadi hal mistis pada anaknya yang memiliki indera keenam. Silakan duduk. Silakan duduk. Oke. Selamat malam Mbak Lina. Terima kasih atas kesediaannya bergabung di Medium malam ini dan membagikan pengalaman misteri Anda. Mungkin bisa diceritakan apa yang Anda alami kepada Tasya, Ervan dan juga Sarah yang memang sedang bergabung dengan kita malam ini. Silakan. Ya, saya mau cerita pengalaman mistis yang ada di rumah saya sendiri. Pertamanya itu anak saya. Oke. Anak saya dari kecil dia nggak bisa ngelihat ya, nggak bisa, maksudnya bukan nggak bisa ngelihat, nggak punya indera keenam. Tapi tiba-tiba setelah umur masuk SD, sekitar 6 tahun atau 7 tahun, tiba-tiba di dalam rumah tuh dia ngelihat, pertamanya dia ngelihat, "Bu," katanya. "Apa, Dek?" "Itu di luar ada siapa ya, itu orang." "Siapa sih, Dek? Yang mana?" "Itu dia ngeliatin aja terus dari tadi," katanya gitu. "Siapa, Dek? Yang mana?" Saya bilang, "Nggak ada orang di situ." Udah gitu, udah nggak percaya gitu. Pas dia masuk kamar, "Bu, ada orang tinggi besar hitam nembus dinding." "Waduh," saya bilang, "ini anak kenapa ya jadi aneh?" Saya bilang gitu. "Ada orang tinggi hitam tapi dia nembus dinding," katanya. Terus yang ketiga kalinya dia lagi nonton TV. Dia diem aja, diem gini. Gini matanya ke ruang tamu. Dia gini. Udah ke ruang tamu gitu. "Kenapa, Dek?" "Enggak, itu ada anak kecil pakai baju kuning, rambutnya diponi, lagi berdiri, Bu, menghadap sana," katanya, ngeliatin jendela. Saya bilang, saya nggak percaya. Udah dari situ saya diemin. Saya bawa ke rumah temen. Ke rumah temen. Pas di rumah temen dia bilang, katanya, "Bu, itu di kamar temen Ibu ada anak cewek lagi begini." Waduh, saya bilang, ini anak kok jadi begini. Saya bilang, saya nggak tahu. Udah lama kelamaan saya nggak percaya, suami saya nggak percaya. Nah, saya ngalamin sendiri. Oke, jadi diawali pertama dengan anak Anda. Sebelumnya Anda tidak pernah melihat nih? Tidak. Tidak. Sampai sekarang pun saya nggak melihat. Oke, yang Anda alami? Yang waktu itu tepatnya malam Selasa. Malam Selasa itu kebetulan suami saya seperti biasa dia main bulu tangkis. Saya di rumah sendiri. Saya bilang, "Kok gini amat ya suasananya?" Saya bilang, "Kok beda gitu." "Beda amat nih di rumah suasananya." Udah gitu, saya panggil tuh om dan tante saya ke rumah. Kita ngobrol bertiga, bukan di dalam rumah tapi di bengkel. Saya kan ada bengkel waktu itu ya. Di area dekat rumah depan-depanan atau gimana nih lokasi? Masih nyatu gitu. Ini dapur, bengkel, kamar mandi. Begitu tiba-tiba ada suara air keran dinyalain.
air keran seret gitu kan dinyalain, jelas banget karena waktu itu sepi suasananya. Dan gitu saya pikir itu emang suami saya mungkin ya pulang, cuma dia nggak langsung ke tempat saya lagi ngobrol, mungkin dia ada melakukan kegiatan lain, ada kegiatan lain mungkin, kirain saya. Udah setelah itu ada lagi suara dari kamar mandi juga. Suara dari kamar mandi itu jelas banget suaranya, kayak gayung itu di seret gitu, seret si gayung itu. Jadi jelas banget itu 3 kali waktu itu. Oke, Mbak Lina, pertanyaan saya. Yang pertama-tama, apakah kalau tadi saya sudah sempat menanyakan bahwa Anda memang tidak pernah melihat secara langsung gitu ya? Pernah ngelihat sekali, bukan di rumah itu. Bukan di rumah? Bukan di rumah yang lama. Di rumah yang lama, melihat sekali? Ngelihat sekali, itu bentuknya. Suami Anda pernah punya pengalaman seperti itu nggak? Karena saya masih penasaran anak Anda tiba-tiba dengan mudahnya berinteraksi gitu kan, dengan mudahnya itu. Saya mencoba mencari tahu apakah memang ada garis keturunan atau apa sebelumnya. Nanti juga saya akan berusahakan Tasya untuk screening juga gitu terhadap Mbak Lina. Suami Anda pernah nggak punya pengalaman? Enggak. Tidak pernah cerita pada Anda ya? Malah suami saya nggak percaya. Oke. Hal-hal seperti ini ya. Baik. Oke, jadi artinya dengan sendirinya lebih kepada Mbak Lina. Tapi Mbak Lina secara kondisi pun juga tidak pernah gitu kan. Maksudnya bisa dibilang bukan ini. Ya, Tasya gimana? Bisa dicek terlebih dahulu? Boleh. Tenang, jangan tegang. Ini sebenarnya dari keluarganya Mbak Lina ada sih ini. Ada turunannya. Jadi nggak tiba-tiba. Tuh, ada turunannya. Tapi nggak begitu kuat. Jadi maksudnya nggak usah. Ya memang anaknya akan bisa lihat gitu. Tapi dia nggak akan terlalu dalam lah. Hanya sebatas ngelihat. Mungkin mentok-mentok ngobrol sama sosok. Oh gitu. Jadi kalau tadi dilihat Mbak Lina sama suami nggak ada yang bisa, tapi ternyata ada garis turunannya itu. Secara garis turunan ya ada dari keluarga yang bisa ternyata. Iya emang dari keturunan saya juga ada, dari kakek saya dulunya suka ngobatin orang. Iya. Salah. Sebenarnya tadi juga cukup menyimak cerita dari Mbak Lina. Ada yang mau ditanyakan langsung? Ada yang merasa penasaran Anda? Ada? Enggak sih, cuman saya juga dulu anak saya dulu tiba-tiba bisa melihat sesuatu gitu, pernah juga gitu. Kita sebenarnya berbagi pengalaman sebagai orang tua. Saya juga punya anak itu umur 7 tahun, dia pernah melihat sesuatu yang orang-orang nggak bisa lihat, tapi dia bilang enggak, itu ada kok di situ gitu. Terus kita bilang yang mana, di mana? Itu di depan, itu sampai nunjuk-nunjuk gitu, dan nggak ada orang yang melihat, yang percaya gitu. Tapi lama-lama selama berhari-hari dia tetap melihat sosok tersebut gitu. Jadi kita agak khawatir, berarti dia nggak bohong nih. Nggak mungkin anak saya bohong berhari-hari gitu. Gitu. Itu mungkin yang dirasakan juga pengalaman sebagai orang tua, maksudnya ketika tiba-tiba anak melihat sosok yang kita sebagai orang awam mungkin tidak melihatnya gitu. Tapi artinya anaknya sampai sekarang masih? Ya mungkin itu Tasya yang dialami ketika kecil. Kayaknya enggak. Sekarang kayaknya udah enggak gitu. Soalnya kan waktu dia ada perubahannya gini, tadinya anak ceria, terus pas dia bisa ngelihat jadi pendiam, murung, diem. Ini anak kenapa ya? Saya bilang kok selalu ngomong yang aneh-aneh gitu, di luar nalar lah, di luar logika. Saya bilang gitu, kenapa ya ini anak? Terus pas dibawa ke rumah neneknya, pulang jam 12 malam dari rumah neneknya, itu waktu kecil. Kalau anak kecil kan biasanya katanya emang suka ngelihat ya, waktu kecil. Bu, itu ada kakek di sawah lagi nyangkul, dadah kakek. Gitu. Kakek, maksudnya kakek yang di sawah gitu, lagi nyangkul gitu. Gitu. Sekarang mah kayaknya ditanyain lagi deh, sekarang masih bisa ngeliat? Udah enggak?
udah enggak atau dia sebenarnya menutup Seperti diri. yang Nah, kita nggak tahu seperti ya. kakak bilang tadi cuma nggak kuat ya gitu. Iya. Jadi Oke. kalau Evan sudah selesai menggambar? Ya, sudah. Baik. Dari foto yang dikirimkan Mbak Lina, ada beberapa foto ya, salah satunya dari kamar mandi ya. Oke. Kalau yang dari kamar mandi, saya lihatnya kayak ada kuntilanak tapi dia bertaring. iya benar. Ya. Oke. Ini area kamar mandi ya? Oke. Oke, gimana sosoknya? Oke. Ini nggak ada suara. Oke, baik, lanjutkan. Oke, dan ada satu lagi yang menarik perhatian saya. Ini kamar ya. Iya. Saya ada lihat sosok anak kecil. Dan kemudian bagian di sini apa? Bagian Ada- sebelah sini Iya. apa? Di sini kosong ini Sorry. yang di ruang Sebentar. kosong itu. Di area sebelah sini ya, Evan artinya? Iya. Oke, sisi sininya apa? Oh itu. Ada apa? Ada ruangan apakah? Ada pintu akses kah atau apa? Atau lemari? Ada lemari, Disimpan apa itu? lemari baju. Dari foto yang dikirim saya tertarik dengan ada sesuatu yang di lemari ya. Nggak tahu energinya cukup berasa. Saya baru inget Apa? di dalam Lemari. laci-laci gitu Ya. ya. Saya pernah dikasih cincin Sama. sama orang itu semacam orang pintar gitulah. Oke. Itu pernah dikasih cincin. Nggak saya pakai karena memang saya nggak percaya. Ya. Saya taruh di situ. Nah, saya baru ingat sekarang. Di Di area laci, situ, di lemari. di laci sofa, Oh, laci Oke. tempat tidur. Oke. Baru ingat saya. Baik. Niko, aku izin sebentar ya. Ya, silakan. Mbak Lina boleh duduknya lurus aja. Tangannya boleh pegang satu. Ya. Oke, jadi yang nempel, yang ada di cincin itu, yang diberikan itu, arahnya memang ke anaknya Mbak Lina. Karena dia yang cukup peka. Oke. Kepekaannya cukup, karena satu anak kecil memang dia peka ya, sampai Ya. umur 7-8 tahun. Nah, anaknya Mbak Lina ini selain peka, dia ada turunannya juga. Ada turunannya dan dia nggak takut terhadap itu. Jadi dia explore aja, ada lihat Ya. ini, lihat itu, dia iyain aja gitu. Kalau Mbak Lina sebenarnya dia pun punya itu, tapi ketutup sendiri karena dianya nggak takut gitu. Baik. Apa yang harus dilakukan? Cincin itu kalau memang tidak mau disimpan, Kalau nggak mau disimpan nggak apa-apa sih, itu dibuang aja, tapi harus di dengan alir cara yang mengalir. tepat ya. Iya, dialir mengalir. Oke. Baik. Mungkin Karena kurang lebih seperti itu. tidak begitu berpengaruh juga sih sebenarnya. Baik. Nah, tapi ada satu pembelajaran bahwa juga kita jangan sembarangan menerima barang-barang yang tidak jelas ya dari online, karena kita tidak pernah tahu ada apa dalam barang tersebut dan bagaimana efeknya ke kita gitu ya. Dan Mbak Lina, semoga apa yang tadi Tasya sampaikan juga sudah cukup jelas untuk Mbak Lina ataupun juga Ervan tadi sudah mengabarkan. Terima kasih banyak atas kesediaannya bergabung di Medium malam ini. Saya akan persilahkan Mbak Lina untuk kembali. Terima kasih banyak. Baik. Iya. Silakan, Mbak Lina, terima kasih banyak. Oke, tapi sebenarnya satu juga, kalau tadi kita sempat menyaksikan bahwa banyak sekali sih orang-orang yang dengan mudah untuk menerima barang, ya kan, tanpa tidak tahu efeknya gitu kan. Itu yang harus diperhatikan. Tapi saat ini saya akan mempersilahkan juga Tasya. Iya. Mungkin Anda juga membawa tarot setahu saya hari Tarot, ini. ya. Mungkin Sarah keberatan atau tidak? Oh enggak, saya suka sih. Oke, baik. Tasya, Aku baca ya. silakan. Oke, mau di sebelah sini? Mau sebelah sini, silakan. Sebelah mana? Sarah di situ, silakan. Oke, baik. Jadi saat ini Ini yang aku bacain apa yang energi Kasara kasih ya. oke.
Ini perlu aku ini nggak? Boleh kalau bisa. Aku nggak pandai Dalam menggunakan kartu. tapi ya nggak apa-apa lah ya. Jarang main kartu soalnya. Iya. Oke. Oke. Ya, Kak Sarah ambil 3. Oke. Jadi apa saja yang akan dibacakan, Tasya? Mungkin ini tuh aku harus buka dulu nih apa yang keluar. Oke. 2. Satu lagi. 3. Oke. Oke, kita buka ya. Ini bagus semua sebenarnya. Oke. Ini lebih ke kehidupan, Niko. Ya. Jadi Kak Sarah itu sekarang lagi ada di fase, kita kan kalau kehidupan satu lingkaran penuh fase kita. Kak Sarah habis menyelesaikan itu dan akan memasuki fase baru. Nah, di kartu yang kedua, ini kayak dikasih lihat Kak Sarah itu terkadang pikiran sama hati nggak sinkron. Harus ada dua keseimbangannya. Kalau dilihat si kakinya tuh satu di air, satu di tanah itu, dan dia tangannya sambil tuang-tuang itu supaya seimbang kedua otak dan hati kita harus seimbang. The Moon ini kalau dilihat di belakang itu sisi spiritual sebenarnya, ada gunung. Nah, Kak Sarah itu karena dia lagi mau masuki fase baru, harus juga yakin bahwa fase yang dilalui ini emang nggak selalu enak gitu, pasti akan ada nggak enaknya, dan itu misteri, kita nggak pernah tahu ke depannya. Aku mau ambil satu kartu ya. Nah, di sini artinya Kak Sarah itu orangnya nggak muluk-muluk ya, jadi dia mau jalanin aja, nggak berpikir nanti terlalu overthinking juga tidak, ya udah dijalanin aja. Walaupun sebenarnya dia punya rencana pelan-pelan kecil-kecil, tapi kalau memang nggak bisa dilakukan ya udah, nggak ada kekecewaan juga gitu. Mungkin kecewa sebentar tapi udah gitu, dia nggak terlalu dalam gitu, sakit hatinya apanya gitu. Nah, Kak Sarah boleh ambil 2 lagi. 2 lagi. Untuk kesimpulan ini ya. Ini unik nih, ini 2 yang berlawanan sebenarnya. Oke. Kak Sarah itu jiwanya jiwa muda, tapi ada old soul-nya juga. Oke. Jadi jiwa mudanya tiba-tiba dia bisa keluar, tapi old soul-nya emang lebih besar dibanding jiwa mudanya ini. Tapi ketika 2 itu ketemu, dia kalau lagi marah tuh bisa duar gitu, keluar semuanya. Emotional. Iya, dan itu berpengaruh ke berbagai pihak tuh. Kalau dia marah, berhubungan tadi dia auranya juga gede gitu. Itu mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Kalau udah mulai emosi, udah mulai kadang kasarannya lagi sedih, orang tuh bisa rasain. Jadi kerasa banget sama lingkungan sekitar karena auranya tadi. Dan The Tower ini menunjukkan dia orang yang sangat berpengaruh terhadap sekitarnya. Pengaruhnya tinggi gitu. Dominan terhadap ya. ada yang sekitarnya ya. Oke. Itu baik. Sih dari, atau Kak Sarah ada pertanyaan yang mau diambil dari kartu? Ada yang mau ditanyakan, Sarah? Udah sih, itu aja kayaknya. Tapi kalau misalkan mungkin dari Tasyanya juga kalau misalkan mau ambil lagi atau gimana, aku juga bingung. Tutup kali ya satu kartu lagi. Satu kartu. Judgment, oke. Ini kartu yang ngasih tahu bahwa nanti di depan mungkin ada hal-hal yang ada konfrontasi dari orang terdekat yang mungkin bikin kita harus seimbang tadi otak sama pikiran. Karena kalau enggak akan meledak gitu. Jadi akan ada orang-orang terdekat yang punya ngaku sesuatu, mengkonfrontasi sesuatu. Nah, itu sebenarnya tidak sebesar itu. Jadi kalau misalnya tidak seimbang akan jadi meledak sekali. Tapi kalau seimbang aman.
gitu. Kayaknya udah lewat ini. Oh, oke. Sebenarnya udah lewat loh. Oke. Yang kamu Oh. bilang itu udah lewat sebenarnya. Ya. Udah selesai, berarti benar kartunya. Ini adalah kartu terakhir ya. Iya, Tadi ya. Judgment adalah ketika tadi apa yang sudah dilewati, kalau boleh saya sedikit merangkum ya Tasya ya, Iya. benar kan? Sebenarnya siklusnya sudah ada siklus yang lengkap dilewati, kemudian memulai siklus baru tapi penuh dengan godaan dan cobaan dan segala apa, dan akhirnya muncullah dengan kondisi yang memang membuat Sarah ini harus berjalan dengan memilih langkah-langkah yang lebih tepat, terutama dengan sebagai seorang yang dominan, ya kan. Tapi kembali lagi akhirnya ada judgment, ada penilaian yang terjadi baik dari keputusan kita ataupun juga hal-hal yang kita lakukan dari orang-orang di sekitar ya. Baik. Terima kasih Sarah sudah bergabung bersama kami malam ini di Medium, dan tentunya juga teman misteri bahwa tidak semua orang menjadi saksi keberadaan mereka, hanya yang lemah yang akan mudah untuk menemuinya. Rasa penasaran dan kesombongan akan menjadi pemantik dan membuat mereka terusik, bahkan berbalik mengusik. Saksikan terus Medium hanya di Antv. Selamat malam.